Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah bagian kedua informasi tentang rencana kerja sekolah, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja tahunan, yaitu contoh rencana kerja jangka menengah atau contoh RKJM. Contoh sistematika RKJM adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup RKJM. Bab kedua, profil sekolah, berisi tentang visi, misi, tujuan sekolah, dan data penting sekolah lainnya. Bab ketiga, proses penyusunan rencana kerja jangka menengah atau proses penyusunan RKJM, berisi tentang uraian rekomendasi hasil EDS atau hasil analisis lainnya dan proses penetapan skala prioritas. Bab keempat, yaitu rencana kerja 4 tahun, menguraikan rencana kerja 4 tahun secara komprehensif, biasanya dibuat dalam bentuk matriks, memuat program kegiatan, indikator keberhasilan atau hasil yang diharapkan, waktu pelaksanaan, kebutuhan pembiayaan, dan penanggung jawab atau pelaksana. Bab kelima, penutup, berisi tentang tujuan, harapan, kebermanfaatan rencana kerja jangka menengah atau RKJM, serta rencana pengembangan dan rekomendasi. Contoh sistematika rencana kerja jangka menengah lainnya terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan lampiran. Pada bagian pendahuluan ada cover yang mencantumkan periode tahun keberlakuan rencana kerja jangka menengah, misalnya 2021-2024. Kemudian yang kedua, lembar pengesahan yang berisi tanda tangan kepala sekolah, komunitas sekolah, dan kepala dinas pendidikan kota, kabupaten, atau provinsi atau yang mewakili. Yang ketiga, kata pengantar dan daftar isi. Yang keempat, identitas sekolah dan kepala sekolah. Bagian isi berisi A. Analisis lingkungan strategis, B. Analisis pendidikan masa datang, C. Analisis pendidikan masa sekarang, D. Potensi sekolah, E. Nilai yang dikembangkan, F. Nilai visi sekolah, G. Misi sekolah, H. Tujuan sekolah, I. Program strategis, J. Strategi pencapaian, K. Indikator keberhasilan atau milestone, L. Supervisi, monitoring, dan evaluasi, M. Rencana anggaran dan belanja sekolah, N. Penutup. Lampiran-lampiran diantaranya berisi fotokopi surat keputusan pendirian sekolah bagi sekolah negeri atau akte pendirian yayasan bagi sekolah swasta, fotokopi surat keputusan pembentukan komite sekolah, fotokopi surat keputusan pengangkatan kepala sekolah sebagai bukti status kepala sekolah yang definitif, data sekolah mengacu pada lembar identitas sekolah atau madrasah atau profil sekolah, kemudian surat keputusan kepala sekolah tentang tim kerja sekolah beserta uraiannya atau tim pengembangan sekolah atau tim penjamin mutu sekolah. Bagian isi yang pertama yaitu analisis lingkungan strategis. Pada bagian ini dengan kondisi yang sekarang mungkin menguraikan tentang kondisi pandemi COVID-19 sekaitan dengan sekolah dan pembelajaran. Kemudian ada uraian tentang era industri 4.0 atau 5.0. Kemudian ada uraian tentang tuntutan kecakapan abad 21. Kemudian ada uraian tentang paradigma merdeka belajar. Kemudian ada uraian tentang digitalisasi pembelajaran. Ditambah atau mungkin diisi oleh hal-hal yang lain yang sesuai dengan lingkungan strategis pada saat ini. Bagian berikutnya yaitu analisis pendidikan masa datang. Pada bagian ini mungkin bisa diuraikan tentang ekosistem pendidikan ke depan. Misalnya sekolah itu nanti sebagai kegiatan yang menyenangkan, kemudian pimpinan memberikan pelayanan, sistemnya terbuka, berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi, kemudian mendapat dukungan dari pemerintah daerah, infrastruktur sekolah yang memadai dan mendukung pembelajaran, manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten, orang tua atau komunitas yang lebih terlibat pada sekolah.
Kemudian pada bagian ini juga bisa berisi tentang pengembangan guru, yaitu guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan, kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pembelajaran atau pengajaran, pelatihan guru berdasarkan praktik, dan kinerja guru dinilai secara holistik. Pada bagian ini juga bisa dituliskan tentang pedagogi pada masa yang akan datang, yaitu pendekatannya heterogen, kemudian siswa ikut menentukan kegiatan belajar, pembelajaran berorientasi pada siswa, pembelajaran memanfaatkan teknologi, kemudian penggunaan kegiatan kelompok dalam pengajaran, dan pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Kemudian pada bagian ini juga bisa memberikan informasi tentang kurikulum pada masa yang akan datang. Bahwa kurikulum pada masa yang akan datang ini misalnya perkembangannya fleksibel, kurikulum berdasarkan kompetensi, kurikulum sebagai kerangka atau menu, kemudian fokus kepada keterampilan lunak atau soft skill dan pengembangan karakter, serta pelatihan vokasi yang dipimpin oleh industri. Kemudian bisa pula pada bagian ini disampaikan tentang penilaian pada masa yang akan datang, yaitu penilaiannya bersifat formatif atau mendukung. Kemudian penilaiannya berdasarkan portofolio. Bagian berikutnya yaitu berisi informasi tentang analisis pendidikan masa sekarang atau pendidikan pada saat ini. Pada bagian ini bisa disajikan atau diuraikan atau dituliskan tentang ekosistem pendidikan, yaitu sekolah sebagai tugas atau pemimpin sebagai pengatur, kemudian sistemnya tertutup yaitu pemangku kepentingan berjalan sendiri, benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur sekolah yang tidak memadai, manajemen sekolah terlalu administratif dan terisolasi, orang tua atau komunitas sebagai peserta yang yang pasif. Pada bagian ini bisa juga disajikan informasi tentang guru pada saat ini, yaitu guru sebagai pelaksana kurikulum, guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya, kualifikasi sebagai penentu kualitas, pelatihan guru berdasarkan teori, kinerja guru dinilai berdasarkan daftar persyaratan atau administratif. Kemudian bisa pula diuraikan pada bagian ini tentang pedagogi pada saat sekarang atau pada masa kini, pada saat sekarang ini, yaitu pendekatannya standarisasi, siswa sebagai penerima pengetahuan, pembelajaran berdasarkan sistem, fokus kepada tatap muka, mengajar sebagai kegiatan individualis, kemudian pengajaran berdasarkan pembagian umur. Kemudian pada bagian ini juga bisa diisi dengan tentang kurikulum pada saat ini, yaitu kurikulumnya perkembangannya linear, kurikulum berdasarkan konten, kurikulum diwajibkan, fokus kepada kegiatan akademik dan pelatihan vokasi dipimpin oleh pemerintah. Pada bagian ini juga bisa diisi tentang sistem penilaian, yaitu penilaiannya bersifat sumatif atau menghukum adanya standarisasi penilaian. Pada bagian berikutnya berisi informasi tentang potensi sekolah. Misalnya potensi sekolah kita ini yaitu sebagai penyelenggara program sekolah penggerak. Sebagai sekolah adiwiyata, lokasi sekolahnya strategis ada di pusat kota, jumlah siswanya di atas 1.200 orang atau informasi potensi sekolah lainnya. Bagian berikutnya bisa berisi informasi tentang nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Misalnya, nilai yang dikembangkan sekolahnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bagian berikutnya yaitu visi sekolah. Visi sekolah kita misalnya terwujudnya peserta didik berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, mandiri serta berwawasan lingkungan yang berbudaya. Indikator visinya misalnya warga sekolah yang taat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, warga sekolah yang mencintai tanah air. Yang ketiga, dan lain-lain sesuai dengan visi di atas. Contoh visi yang lain misalnya terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Indikator visinya disesuaikan dengan visi tersebut. Bagian berikutnya berisi tentang misi sekolah.
Misalnya misi sekolahnya yang pertama membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, membentuk peserta didik yang mampu bersaing di bidang akademik maupun non-akademik, membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun berwirausaha. Yang kelimanya menumbuh kembangkan rasa percaya diri dan kemandirian belajar. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah akan pentingnya keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Bisa pula misinya mungkin misi-misi yang lain sesuai dengan misi sekolah Bapak dan Ibu. Bagian berikutnya itu tujuan sekolah. Tujuan sekolahnya misalnya yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan, kejujuran, kredibilitas, inovasi, keuletan, dan ketekunan siswa dalam belajar. Ketiga, mewujudkan perpustakaan yang representatif menuju electronic library. Yang keempat, membekali peserta didik agar mempunyai semangat yang tinggi dan sikap kerja keras untuk meraih kesuksesan. Yang kelima dan seterusnya, Bapak dan Ibu bisa disesuaikan dengan tujuan sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Bagian berikutnya itu program strategis. Program strategisnya misalnya pencapaian akreditasi sekolah, pengembangan standar kompetensi lulusan dan prestasi sekolah. Yang ketiga, meningkatkan prestasi sekolah baik akademik dan non-akademik pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Program berikutnya tentang pengembangan kurikulum sekolah. Kelima, tentang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Keenam, pengembangan sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah. Yang ketujuh, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah. Yang kedelapan, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan. Yang kesembilan, pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Yang kesepuluh, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Program prioritas pencapaian akreditasi sekolah misalnya mengembangkan instrumen evaluasi diri, melaksanakan evaluasi diri, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan kinerja sekolah dan aspek-aspek lainnya. Pengembangan standar kompetensi lulusan dan prestasi sekolah, misalnya di situ menginventarisasi dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak, berikutnya menyusun kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak, termasuk berikutnya adalah mensosialisasikan, mendokumentasikan, dan lain-lainnya. Pada program yang ketiga, meningkatkan prestasi sekolah baik akademik non-akademik pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Misalnya di situ melakukan pembinaan untuk Olimpiade Sains, melakukan pembinaan untuk kompetensi penelitian siswa, meningkatkan di situ mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang seni dan lain-lain. Program strategis yang keempat yaitu pengembangan kurikulum sekolah, misalnya menelaah kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak, mensosialisasikan dan mendokumentasikan kurikulum yang diberlakukan di sekolah. Berikutnya adalah mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Berikutnya mengembangkan modul ajar. Berikutnya adalah penggunaan berbagai platform digital bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan. Berikutnya mengadakan buku pembelajaran kurikulum sekolah penggerak dan sebagainya Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan program strategis yang akan disusun di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Program strategis yang keempat yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada program ini, program-programnya bisa berisi tentang meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi pendidik dan tenaga kependidikan sampai mencapai nilai TOEFL minimal 450. Penguatan kepala sekolah dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif.
meningkatkan manajerial dan kepemimpinan bagi kepala sekolah dan jajarannya, meningkatkan kemampuan komputer dan internet bagi tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan kemampuan digital pendidik dan tenaga kependidikan. Program strategis yang kelima yaitu pengembangan sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah. Ini berisi diantaranya menyusun dan mendokumentasikan rencana pengembangan fasilitas sekolah, pengadaan peralatan media pembelajaran di kelas, misalnya TV, DVD, TV, LCD, dan sound system pendukung, penambahan kapasitas dan penyemprotan di jaringan internet di kelas, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan fasilitas IT sekolah, ruang laboratorium IPA, laboratorium bahasa, ruang multimedia, dan laboratorium komputer. Kemudian penyediaan berbagai platform digital. Program strategis berikutnya itu pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, berisi tentang perencanaan berbasis data, manajemen berbasis sekolah, yaitu perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah. Menyusun dokumen pengembangan manajemen sekolah untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Operasionalisasi implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bentuk penyediaan bahan atau alat administrasi maupun pelaksanaan, misalnya pelaporan dan kerjasama dengan media cetak dan atau elektronik. Berikutnya implementasi model manajemen sekolah secara bertahap untuk penerapan ISO 9001 dan penerapan PAS secara bertahap. Kemudian mendokumentasikan berbagai panduan khusus pengelolaan ISO dalam berbagai aspek pendidikan yang berbasis IT, yaitu manajemen kesiswaan, fasilitas perpustakaan, penilaian tenaga pendidik dan kependidikan, penerapan website, dan sebagainya. Berikutnya yaitu memperoleh jalinan kerjasama dengan sekolah sederajat, orang tua siswa, instansi terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Program strategis ke-8 yaitu pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan. Berisi tentang pembuatan panduan program dan proposal khusus dalam upaya memperoleh sumber dana dari pihak lain. Mendokumentasikan berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, melakukan penggalian sumber dana dan penggalian dana dengan mengundang stakeholder, komite sekolah, orang tua peserta didik, dunia usaha, dunia industri, dan melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi sekolah. Berikutnya melaksanakan penelusuran dan pertemuan alumni dalam upaya penggalangan dana untuk sekolah. Program strategis yang ke-9 yaitu pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Di antaranya menyusun serta mengembangkan konsep dan panduan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, menyusun serta mengembangkan konsep dan panduan asesmen formatif dan sumatif, menyusun instrumen atau perangkat asesmen dalam berbagai jenis dan bentuk sesuai dengan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan potensi peserta didik. Berikutnya itu mendokumentasikan hasil asesmen. Program yang ke-10 yaitu pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Di antaranya mungkin bisa berisi mengembangkan budaya bersih, mengembangkan budaya baca, mengembangkan budaya tata krama 4S, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, asri, indah, rindang, dan sejuk, merehabilitasi sistem sanitasi atau drainase, membangun kerjasama dengan lembaga lain yang relevan dengan bidang 6K, kemudian mengembangkan lomba-lomba kebersihan dan kesehatan. Bagian berikutnya yaitu tentang strategi pencapaian. Strategi pencapaian yang pertama, strategi pencapaian akreditasi sekolah dilakukan dengan penyiapan instrumen pendukung evaluasi diri dengan melakukan inventarisasi dan pengadaan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan, mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait. Yang kedua, yaitu strategi pencapaian pengembangan standar kompetensi lulusan dan prestasi sekolah dilaksanakan melalui workshop penyusunan standar kompetensi lulusan atau analisis fase dan capaian pembelajaran serta penyusunan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan asesmen pembelajaran. Pembinaan intensif dalam pengembangan prestasi siswa serta melalui partisipasi aktif dalam berbagai lomba prestasi akademik maupun non-akademik tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Strategi yang ketiga itu pengembangan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 2013 dan sekolah penggerak dilaksanakan dengan cara melaksanakan inventarisasi model-model pembelajaran, mengadakan kerjasama dengan sesama sekolah penggerak, dan workshop penyusunan kurikulum.
Strategi yang keempat yaitu pengembangan proses pembelajaran dilaksanakan dengan strategi studi pustaka, workshop, penyusunan panduan proses pembelajaran, pendampingan pembelajaran di kelas, coaching pada guru, serta penyediaan sarana pendukung pembelajaran. Kemudian strategi yang kelima yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan dilaksanakan melalui strategi pelatihan, seminar, workshop, pendampingan guru, monitoring atau evaluasi pembelajaran, optimalisasi MGMP sekolah, MGMP kota dan atau kabupaten, dan menyediakan sarana penunjang dan mengadakan kerjasama atau studi banding ke sekolah yang lebih berkualitas. Pencapaian strategi yang keenam yaitu pengembangan sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah dilakukan melalui strategi optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, pendataan kebutuhan sarana penunjang, rehabilitasi, pengadaan dan perawatan, serta pengajuan bantuan pengadaan sarana prasarana kepada pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder lainnya. Ya, strategi yang ketujuh, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah diwujudkan dengan strategi penyusunan instrumen pengelolaan manajemen, pengadaan bahan atau alat pendukung, implementasi manajemen berbasis sekolah, workshop dan sosialisasi persiapan pencapaian ISO 9001, serta mengadakan jalinan kerjasama dengan lembaga terkait. Strategi yang ke-8 yaitu pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan dilaksanakan dengan cara menjalin komunikasi dengan stakeholder, melakukan penggalian sumber dana dan penggalian dana dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan mengembangkan badan usaha atau ekonomi milik sekolah. Strategi yang ke-9 yaitu pengembangan dan implementasi sistem penilaian atau asesmen dilaksanakan melalui kegiatan workshop pengembangan instrumen dan model asesmen, melaksanakan uji coba, serta melaksanakan perencanaan, melaksanakan asesmen serta tindak lanjutnya. Strategi yang ke-10 yaitu pengembangan budaya lingkungan sekolah. Strateginya adalah pengoptimalan program pengembangan diri, mengoptimalkan kinerja tenaga kependidikan, serta pemeliharaan dan pengadaan berbagai sarana penunjang. Bagian berikutnya yaitu indikator keberhasilan atau milestone ya. Hasil yang diharapkan dalam pengembangan sekolah selama 4 tahun misalnya sebagai berikut. Yang pertama, terrealisasinya akreditasi sekolah. Yang kedua, terrealisasinya standar kompetensi lulusan dan prestasi sekolah. Yang ketiga, terrealisasinya pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, terrealisasinya proses pembelajaran. Yang kelima, terrealisasinya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, terrealisasinya sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah. Yang ketujuh, terrealisasinya manajemen sekolah. Yang kedelapan, terrealisasinya penggalian sumber dana pendidikan. Yang kesembilan, terrealisasinya sistem penilaian atau asesmen. Yang kesepuluh, terrealisasinya budaya dan lingkungan sekolah. Contoh matrik indikator keberhasilan sekolah, matriknya ini berisi tentang nomor, program, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Misalnya pada program strategis pencapaian akreditasi sekolah, programnya berisi mengembangkan instrumen evaluasi diri, melaksanakan evaluasi diri, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan kinerja sekolah dan aspek-aspeknya. Capaian per tahunnya, pada tahun pertama 100% untuk akreditasi sekolah, tahun kedua 50% persiapan ISO 9001, tahun ketiga 75% persiapan ISO 9001, tahun keempat 100% persiapan ISO 1001. Berikutnya contoh indikator keberhasilan pada program strategis yang berikutnya yaitu pengembangan standar kompetensi lulusan dan prestasi sekolah. Misalnya pada peningkatan prestasi yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa. Pada tahun pertama 8,0, tahun kedua 8,25, tahun ketiga 8,50, tahun keempat 8,75. Peningkatan yang berikutnya peningkatan prestasi bidang akademik tingkat provinsi, yaitu pada tahun pertama juara harapan, tahun kedua juara 3, tahun ketiga juara 2, dan tahun keempat juara 1.
Berikutnya yaitu peningkatan prestasi bidang non-akademik tingkat nasional. Pada tahun pertama juara provinsi, tahun kedua satu jenis lomba pada juara 3 satu jenis lomba, tahun ketiga juara 2 jenis lomba, tahun ketiga juara 1 3 jenis lomba. Berkaitan dengan pengembangan standar kompetensi lulusan, misalnya di sini tersedia dan dikembangkannya perangkat ajar kurikulum 2013. Pada tahun pertama ini tidak ada capaiannya. Tahun kedua tersedianya SKL, KI, KD, silabus, RPP, bahan ajar kelas 11 dan 12. Pada tahun ketiga tersedianya SKL, KI, KD, silabus, RPP, bahan ajar kelas 12. Tahun keempat tidak ada. Program yang berikutnya itu berkaitan dengan pengembangan SKL dan prestasi sekolah, yaitu tersedia dan dikembangkannya perangkat ajar kurikulum sekolah penggerak. Pada tahun pertama tersedianya dokumen fase pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar buku siswa kurikulum sekolah penggerak kelas 10. Pada tahun kedua tersedianya dokumen fase pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar buku siswa kurikulum sekolah penggerak kelas 10 dan kelas 11. Pada tahun ketiga tersedianya dokumen fase pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar serta buku siswa kurikulum sekolah penggerak kelas 10, 11, dan 12. Pada tahun keempat tersedianya hasil review atau penyempurnaan dokumen fase pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar serta buku siswa kurikulum sekolah penggerak kelas 10, 11, dan 12. Nah, program berikutnya itu peningkatan prestasi sekolah baik akademik dan non-akademik pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Misalnya pada tahun pertama 5 besar provinsi, pada tahun kedua 3 besar provinsi, pada tahun ke-3 10 besar nasional, dan tahun keempat 5 besar internasional. Indikator berikutnya itu indikator keberhasilan pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu misalnya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Indikator pertamanya mungkin berapa guru, tahun kedua berapa guru, tahun ketiga berapa guru, tahun keempat berapa guru. Penguatan kepala sekolah dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, misalnya tahun pertama penguatannya dalam hal apa, tahun kedua penguatannya dalam hal apa, tahun ketiga penguatannya dalam hal apa, tahun keempat penguatannya dalam hal apa. Juga berikutnya program-program berikutnya nanti capaian pertahuannya nanti seperti apa, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Bukan hanya capaian pertahuannya, programnya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Pada program pengembangan sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah, indikator keberhasilannya misalnya pengadaan peralatan media pembelajaran di kelas, TV, DVD, TIF, LCD, dan sound system pendukung. Tahun pertama ini untuk 3 kelas, tahun kedua capaian atau indikator keberhasilan capaiannya 10 kelas, tahun ketiga 20 kelas, tahun keempat semua kelas. Untuk penambahan kapasitas dan penyempurnaan jaringan internet di kelas, pada tahun pertama ini untuk 3 kelas, capaiannya indikator keberhasilannya yaitu untuk 3 kelas, tahun kedua 10 kelas, tahun ketiga 20 kelas, tahun keempat semua kelas. Rehabilitasi ruang kelas, indikator keberhasilannya pada tahun pertama ini 3 kelas, tahun kedua 6 kelas, tahun ketiga 9 unit, tahun keempat 12 unit. Untuk program pengadaan fasilitas IT sekolah, ruang laboratorium IPA, kemudian laboratorium bahasa, ruang multimedia, dan laboratorium komputer, indikator keberhasilannya tahun pertama itu 3 unit, tahun kedua 6 unit, tahun ketiga 9 unit, tahun keempat 12 unit. Begitupun nanti untuk indikator keberhasilan program penyediaan berbagai platform digital, capaian tahun pertamanya berapa platform, kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa platform. Indikator keberhasilan untuk pengembangan dan implementasi manajemen sekolah,
yaitu diantaranya perencanaan berbasis data, manajemen berbasis sekolah atau perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah, capaian tahun pertamanya seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa, tahun keempat seperti apa. Untuk program menyusun dokumen pengembangan manajemen sekolah untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa, tahun keempat seperti apa. Begitupun dengan program selanjutnya dari program strategis pengembangan dan implementasi manajemen sekolah. Berikutnya menyusun indikator keberhasilan pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan, yaitu dengan program pembuatan panduan program dan proposal khusus dalam upaya memperoleh sumber dana dari pihak lain, kemudian mendokumentasikan berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, melakukan penggalian sumber dana, penggalian dana dengan mengundang stakeholder dan yang lainnya. Capaian per tahunnya ini bisa dirumuskan sesuai dengan capaian yang akan kita proyeksi ke depan seperti apa, dan ini dituangkan dalam capaian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Untuk program strategis pengembangan dan implementasi sistem penilaian, indikator capaian keberhasilannya misalnya untuk program menyusun serta mengembangkan konsep dan panduan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Tahun pertama ini untuk 3 mata pelajaran, tahun kedua 6 mata pelajaran, tahun ketiga 9 mata pelajaran, tahun keempat semua mata pelajaran. Untuk program menyusun serta mengembangkan konsep dan paduan asesmen formatif dan sumatif, indikator keberhasilannya untuk tahun pertama untuk 3 mata pelajaran, tahun kedua 6 mata pelajaran, tahun ketiga 9 mata pelajaran, tahun keempat semua mata pelajaran. Nah, begitupun dengan program-program berikutnya, kita susun capaian per tahunnya seperti apa sampai dengan capaian tahun keempat. Untuk program strategis pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, indikator keberhasilan capaiannya misalnya untuk program mengembangkan budaya bersih, tahun pertama ini capaian 70%, tahun kedua 80%, tahun ketiga 90%, tahun keempat 100%. Begitupun untuk capaian mengembangkan budaya baca, mengembangkan budaya tata krama 4S, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak, capaian tahun pertamanya ini masing-masing 70%, 80%, 90%, dan 100%. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, asri, indah, rindang, dan sejuk atau tamanisasi misalnya, capaian tahun pertamanya 60%, capaian tahun kedua 75%, capaian tahun ketiga 90%, dan capaian tahun keempat 100%. Sekaitan dengan program membangun kerjasama dengan lembaga lain yang relevan dengan bidang 6K, tahun pertama ini ada 2 kerjasama, tahun ketiga 3 kerjasama, tahun kedua 3 kerjasama, tahun ketiga 4 kerjasama, dan tahun keempat 5 kerjasama. Sedangkan untuk mengembangkan lomba-lomba kebersihan dan kesehatan, tahun pertama indikator keberhasilannya ada 2 jenis kegiatan lomba, tahun kedua ada 4 jenis kegiatan lomba, tahun ketiga ada 6 jenis kegiatan lomba, dan tahun keempat ada 8 jenis kegiatan lomba. Bagian berikutnya itu supervisi, monitoring, dan evaluasi. Program supervisi, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan sekolah dalam 4 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, mewujudkan supervisi klinis pengembangan standar kompetensi lulusan, kurikulum pendidik dan tenaga pendidikan, proses pembelajaran, manajemen sekolah, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta penilaian atau asesmen. Dalam hal ini membuat instrumen, memvalidasi, melaksanakan, menganalisis, membuat laporan, dan tindak lanjutnya. Kemudian mewujudkan supervisi klinis tentang contextual teaching and learning atau misalnya pembelajaran sesuai dengan paradigma baru, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran aktif, dan lainnya.
Yang keempat, mewujudkan evaluasi kinerja sekolah secara internal pada setiap akhir tahun pelajaran dengan tahapan menentukan tim, membuat instrumen, memvalidasi, melaksanakan, menganalisis, membuat laporan, dan tindak lanjutnya. Rincian program supervisi monitoring dan evaluasi sekolah tersebut selama 4 tahun dapat disusun dalam matrik dengan contoh matrik sebagai berikut, yaitu ada nomor program, kemudian tahun pelaksanaan atau prioritas program. Misalnya di sini untuk pembentukan tim pelaksana supervisi monitoring dan evaluasi intern sekolah, kemudian analisis kebutuhan pengadaan instrumen supervisi monitoring dan evaluasi, kemudian pemenuhan supervisi klinis administrasi sekolah mulai dari kegiatan pembelajaran sampai dengan administrasi, budaya, dan lingkungan sekolah. Kemudian monitoring pelaksanaan program sekolah, yaitu dari pemenuhan SK dan prestasi sekolah, pengembangan standarisasi, dan selanjutnya. Kemudian di situ informasi tahun pelaksanaannya, misalnya tahun pelaksanaan dari 2022, 2003, 2003, 2024, 2024, 2025, 2025, 2026. Berikutnya yaitu untuk untuk kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi program pemenuhan evaluasi kinerja sekolah, pemenuhan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, tindak lanjut hasil supervisi monitoring dan evaluasi, yaitu mulai dari tahun pelaksanaan atau prioritas program 2022-2003 sampai dengan 2025-2026. Sekaitan dengan hal tadi, pelaksanaan supervisi monitoring dan evaluasinya itu pelaksananya bisa internal dan bisa eksternal. Internal bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala sekolah dan wakil sekolah. Eksternal bisa dilakukan oleh komite sekolah, dinas pendidikan, badan pengawasan kabupaten kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat pembinaan SMA, izin Dikbud, BPKP, BPK, dan yang lainnya. Waktu pelaksananya, supervisi dan monitoring internal dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, eksternal sesuai dengan jadwal monitoring. Sedangkan evaluasi internal dilaksanakan akhir tahun pelajaran, eksternal sesuai jadwal evaluasi. Kemudian sumber datanya bisa dokumen, hasil pengamatan, kemudian instrumen monitoring dan evaluasi. Metode pengumpulan datanya bisa metode dokumentasi, metode wawancara, metode observasi, dan kuesioner. Berikutnya bagian dari rencana anggaran dan belanja sekolah. Ini yang pertama identitas, mulai dari nama sekolah, alamat, kemudian kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Matrik rencana kegiatan dan anggaran sekolahnya yaitu berisi tentang standar, capaian standarnya itu kan atau isi standarnya, kemudian program dan kegiatannya, satuan atau volumenya, kemudian sumber dana dan alokasi anggarannya. Misalnya di situ sumber dana dan alokasi anggarannya dari BOS atau BAP, kemudian bantuan pemerintah atau block grant, kemudian sumber-sumber lainnya. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah kita bisa susun berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan kegiatan per standar, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, sampai dengan standar penilaian. Berikutnya adalah bagian menutup dari rencana kerja jangka pendek yang diuraikan perbagian-perbagian yang sudah disampaikan berikutnya. Pada penutup ini ada legalisasi atau ada ditandatangani oleh kepala sekolah. Bapak dan Ibu, demikian contoh dari rencana kerja jangka menengah. Ini hanya contoh Bapak dan Ibu,
Bapak dan Ibu dapat membuat sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk dapat membuat rencana kerja jangka menengah sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.